Aksi perundungan kembali terjadi. Kali ini SMP di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban dugaan kekerasan pelaku. Sementara itu, pembicaraan dalam video diketahui diduga terjadi di luar lingkup sekolah. Anak-anak tuh akan belajar dari apa yang dia lihat dan dia tonton. Masa kanak-kanak yang seharusnya diwarnai oleh keceriaan dan tawa, nyataannya pada sebagian anak justru menimbulkan rasa takut dan luka. Hal ini linear dengan terjadinya kasus perundungan anak yang terjadi di sekitar kita. Muncul kasus perundungan anak pada anak pelawak Isa Bajaj yang terjadi hingga menimbulkan pendarahan, serta muncul juga kasus perundungan pada Binus School Gading Serpong yang melibatkan 4 tersangka serta 8 anak terlibat dengan badan hukum. Kasus-kasus ini hanya sebagian kecil dari fenomena yang lebih luas, di mana perundungan anak semakin menjadi perhatian publik dan menuntut penanganan serius dari berbagai pihak. Perilaku bullying jelas menyakiti kondisi psikologis dan mental bagi korbannya. Maka orang yang mengalami bullying ini tentunya akan mengalami suatu respon-respon secara psikologis ya. Secara yang pertama itu adalah fase akut. Nah, fase akut itu adalah 2-3 minggu itu yang bersangkutan mengalami perubahan terhadap kondisi psikologisnya. Dia mungkin menangis, ketakutan, cemas, tidak mau datang ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat di mana peristiwa itu terjadi misalnya, nggak bisa tidur pada malam hari, bangun pada malam sambil berteriak, jadi ada night terror misalnya. Kemudian kalau ada pada anak-anak yang masih muda, misalnya dia sudah tidak mengompol nih tadinya, tiba-tiba kok sekarang mengompol lagi gitu ya, jadi ada regresi penurunan dari perilakunya. Efek negatif dari perundungan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban perundungan seringkali menghadapi masalah kepercayaan diri, kesulitan dalam menjalani hubungan sosial, dan bahkan risiko gangguan kesehatan mental di kemudian hari. Kesadaran dan tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama dalam memberantas perundungan anak. Melalui kolaborasi yang erat, kita dapat menciptakan masa kanak-kanak yang penuh keceriaan, di mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan bebas dari rasa takut. Ketika dia berada di tempat di mana dia merasa dirinya diterima, baru perlahan dia bisa mulai ada yang namanya self-acceptance sendiri. Tentu saja karena usianya masih muda, butuh bantuan orang sekitarnya dan orang tua, itu sangat memberikan pengaruh yang sangat positif. Oke, ini satu quotes yang selalu menyemangati saya. Satu hal yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri. Kita lihat quotes berikut. The greatest love of all is learning to love yourself. Anda tidak perlu merasa bahwa Anda harus dicintai oleh semua orang dan disukai oleh semua orang, nggak perlu. Oke? Dan memang tidak mungkin semua orang pasti akan mencintai Anda, nggak mungkin. Akan ada orang-orang yang tetap aja nggak suka, akan ada orang-orang yang mungkin akan berkata negatif tentang Anda. Tapi yang paling penting bukan apa kata mereka kepada Anda, tapi apa kata Anda terhadap diri Anda sendiri. Dan cinta yang paling berharga adalah ketika Anda bisa menghargai dan mencintai diri Anda sendiri. Dengan begitu, mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kuat, percaya diri, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Maka dari itu, aku, kamu, dan kita semua tentunya dapat terus berkontribusi untuk menghentikan kasus perundungan anak yang terjadi di Indonesia. Satu langkah yang kita ambil hari ini pastinya akan terus berdampak untuk masa depan. Saya Najwa Azalia dan selamat Hari Anak Nasional.